Jadi memang Islam Jamaah itu dianggapnya sebagai agama tersendiri. Seluruh kaum muslimin di Indonesia itu, bahkan seluruh dunia adalah kafir. Seluruh dunia? Ya. Termasuk Mekah? Oh iya. Kita meyakini berarti kemurnian itu hanya satu. Hanya di Indonesia. Sehingga seluruhnya kafir. Termasuk Makkah, Madinah, Jahiliyah, Makkah, Madinah itu ada pernyataan, ambilnya ada. Ada pernyataannya. Allahu Akbar. Empat mazhab itu Jahiliyah dan sebagainya. 4 mazhab Jahiliyah. Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wassalatu ala rasulillah ya mab'ad. Jumpa kembali dengan saya Arif Mukhtar di Adzan Santai. Di video kali ini ada suatu hal yang berbeda. Ya, saya di sini bersama Ustadz Ikhwan. Ya, ini narasumber saya, masya Allah. Ini Ustadz dari mana antum Ustadz? Aslinya dari Lamongan. Aslinya dari Lamongan. Sekarang bertempat di Tawangmangu, Karanganyar, Solo. Tawangmangu, Karanganyar, Solo. Ya. Baik, di video saya Ustadz ya, sebelumnya itu ada satu hal yang menggegerkan gitu Ustaz. Jadi ceritanya Ustaz, ya saya cerita dulu Ustaz ya. Gimana? Jadi ceritanya ya di videonya ini nanti teman-teman bisa lihat nih di videonya di sini ya. Nah, jadi ceritanya Ustaz, jadi saya nggak sengaja ngonten, ya kan kegiatan saya ngonten keliling ya, yaitu azan gitu. Azan, nah saya masuk ke suatu masjid yang mana masjid itu saya nggak tahu kalau masjid itu masjid Islam Jamaah, saya nggak tahu tuh. Terus saya masuklah ke situ, tapi memang ada pirasat gitu kan, bahwasanya ini masjid Islam Jamaah. Dan benar, pirasat saya benar ketika sholat, ketika izin azan nggak diperbolehkan, gitu. Nanti ada beberapa poin yang mau saya tanyakan ke antum, gitu kan? Nah, karena ini Ustadz Ikhwan ini adalah salah satu ya mantan daripada kiainya atau ulamanya di Islam Jamaah, masya Allah. Ini beliau ini ya, kiai yang di, masya Allah, jamaahnya ribuan. Kalau beliau itu ngisi acara itu jamaahnya ribuan. Ya. Jadi makomnya sekelas ulamanya ya, Islam Jamaah. Pasti yang lihat ini ya, terutama anak-anak Jokam tahulah sama beliau, gitu ya. Insya Allah kenal Ustaz ya. Insya Allah kenal ya. Nah, saya lanjutkan Ustaz ya. Nah, ketika itu saya minta izin azan, ternyata nggak boleh. Setelah nggak boleh, udah. Terus ada mungkin di akhir video yang agak mengganjal, teman-teman Jokam ratusan Ustaz. Jadi ratusan teman-teman Jokam itu mengomentari. Bukan hanya mengomentari. Mengancam. Ada yang mengancam, chat Ustaz. Chat ya. Ini chatnya saya screenshot nanti ya, saya videokan juga nanti chatnya. Itu banyak banget chatnya. Itu ada beberapa yang saya tanggapi, ada yang enggak, seperti itu. Nah, setelah saya keluar, selesai sholat, memang ketika sholat itu beda sendiri lah, dilihatin ini kayaknya nggak sesuai nih kan, nggak sesuai SOP gitu kan, nggak sesuai dengan SOP-nya. Iya, nggak sesuai dengan SOP-nya gitu, saja. Nah, lanjut cerita, ketika saya pulang, saya mengutip sebuah kisah saya dulu, gitu ya, yang lama, bahwasanya saya pernah bertamu dan ketika selesai bertamu, qadarullah HP temen itu satu ketinggalan. Ketika balik lagi, ternyata bekas saya duduk itu lagi dibersih-bersihkan, dipel. Nah, seperti itu. Itu dulu gitu kan. Dulu itu waktu saya SMP. Ya, saya sih nggak ngeh gitu kan. Waktu temen itu cerita bahwasanya memang seperti itu Rip katanya. Kalau di Islam Jamaah, gitu. Nah, senajis itukah kita gitu kan. Nah, dengan cerita itu banyak daripada kalangan Jokam ini nggak terima nggak terima, langsung dia itu men-stitch video saya. Ada di TV Mbah Mun itu, Mbah Man. TV Mbah Man, itu beberapa kali video saya itu dipotong-potong. Nah, terus ada juga memang sih saya nyeletuk gitu ya, nyeletuk candaan saya. Ada yang komen LDI itu apa sih gitu kan di situ, gitu, atau Islam Jamaah itu apa sih? Saya bilang di situ bahwasanya itu adalah sekte atau aliran sesat. Nah, di situ nambah ngamuk nambah ngamuk. Nah, pertanyaan yang pertama berkenan tentang pel mengepel gitu Ustaz ya. Itu pel mengepel kenapa sih gitu?
Yang pertama, apakah benar itu ada pengepel, dan kalau emang ada, kenapa sih kita tuh dianggap najis itu? Itu yang pertama, Ustaz. Boleh langsung dijawab, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan pada Ustadz Arif ya. Ustadz Arif. Ini juga alhamdulillah saya juga mengikuti video jenengan terkait dengan perkembangan beliau yang sedang bermasalah dengan Islam Jamaah, padahal bukan mantan. Bukan mantan. Sebenarnya juga saya kasihan orang mantan tapi kena imbasnya. Ya tapi nggak apa-apa, saya sangat bersyukur karena kami dibantu dalam sisi dakwah. Artinya apalagi jenengan sudah banyak subscribernya, tentunya penontonnya banyak. Langsung saja saya akan menjawab, apakah benar Masjid Islam Jamaah yang dalam hari ini adalah dalam tanda kutip di bawah naungan organisasi yang kita sebut LDI itu benar? Iya, itu dulu. Jadi memang dulu itu memang keyakinannya adalah semua selain golongannya dianggap musyrik. Innamal musyrikuna najasun. Semua orang musyrik itu hukumnya najis tanpa harus memilah bagaimana, pokoknya najis semua. Sehingga keyakinan kita dulu itu setiap orang yang menyentuh pakaian, misalnya pakaian yang basah itu yang diisu di masyarakat seperti itu. Misalnya hujan itu pakaian dijemur, kemudian diambil yang kebetulan bukan Islam Jamaah. Biasanya yang isunya berkembang terus dicuci lagi. Ketika ada orang keluar selain Islam Jamaah masuk masjid, dipel. Itu memang di tahun 2000-an ke bawah memang itu sangat kental keyakinan seperti itu. Namun ketika tahun 2000-an ke atas kita harus jujur memang itu sudah tidak ada. Adapun yang masih ada itu pastilah itu akan oknum. Artinya masjid itu memang menerapkan seperti itu, tapi secara aturan pusat nggak bisa. Karena sudah banyak yang berkembang masjid-masjid Islam Jamaah, sudah banyak di pinggir jalan. Begitu susahnya kalau sekarang itu. Dulu kan sembunyi-sembunyi nih masjidnya. Sekarang kan banyak yang sudah di jalur pantura dan banyak. Termasuk yang saya buat konten itu di pinggir jalan. Pinggir jalan. Jadi tidak mungkin sekali kalau sampai dipel itu. Tetapi memang kita nggak menolak. Ada seperti itu ada. Bahkan sampai sekarang pun misalnya ketika antum misalnya mampir di suatu masjid Islam Jamaah itu akan dipantau. Anda bisa nggak membasuh kaki Anda, bagaimana kencing Anda. Sehingga dalam hati kita dulu saat kita di dalam Islam Jamaah, Anda masuk itu kita juga menaruh sebuah keraguan. Ini suci gak kan itu? Bawa najisnya gitu ya? Najis ini. gitu. Lalu kesimpulannya kan, kenapa sampai sebagian pemahaman itu kita lunturkan? Inti pokoknya selama kita nggak tahu. Selama kita nggak tahu berarti itu suci. Nah, tapi sebagian nggak terima. Oh, nggak bisa. Orang namanya orang kafir itu tetap nggak bisa bersuci. Jadi berawal dari mengkafirkan seseorang, memusyrikan orang lain selain golongannya, kemudian dianggap najis. Gitu ya. Nah, sedikit ya teman-teman, bahwasanya beliau ini Ustadz Ikhwan ini adalah mantan ulama daripada Islam Jamaah. Beliau ini darah dagingnya dari keturunan nenek moyangnya itu sudah Islam Jamaah. 3 keturunan sudah. 3 keturunan Islam Jamaah. Jadi brojot, prol gitu itu sudah Islam Jamaah. Jadi udah berapa tahun sekarang, Ustadz? Kalau saya, saya dari Islam Jamaah itu keluar 30 tahun. 32 tahun. 30 tahun, 33 tahun saya keluar. 33 tahun di Islam Jamaah, dan beliau ini adalah separuh dari 33 tahun saya sudah dari dai-nya. Dai-nya? Jadi dari usia 17-18 tahun saya sudah jadi dai. Memang ulamanya, mubalik ulamanya. Jadi saya mendatangi beliau ini, wah, Masya Allah, memang bukan mengada-ngada, dan memang ini sudah ya pakarnya gitu. Ya, kalau bilang mau sampai dapurnya bagian mana, Insya Allah tahu. Gitu. Jadi perkataan saya Insya Allah ada pertanggungjawaban, dipertanggungjawabkan itu. Dan kita berani juga mempertahankan. Itu yang pertama, Ustaz. Yang selanjutnya, Ustaz. Kedua. Ya, ini pertanyaan mungkin cuma 2 aja mungkin, Ustaz. Enggak apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa, kita jawab. Masya Allah. Mungkin di session lain, Ustaz. Insya Allah kita bertemu lagi, kita bahas. Nah, nanti topiknya nanti sesuai dengan teman-teman ya, mau request apa gitu. Ini, Ustaz. Jadi kan banyak, Ustaz, di kolom komentar itu ya memang dia nggak tahu apa sih Islam Jamaah itu sejarahnya bagaimana, kok apa namanya, apa ya, kalau dulu kan sembunyi-sembunyi, kalau sekarang kan mungkin baru tahu
Nah, karena efek itu, jadi semua orang banyak yang belum tahu, Ustaz. Boleh diceritakan Islam Jamaah itu apa, Ustaz? Jadi Islam Jamaah itu sebuah pergerakan sebenarnya, pergerakan yang awalnya adalah mengaku kembali kepada Quran hadis. Yang dipimpin dulu namanya pendirinya adalah Madkhol, kalau kita sebut dengan Madigol. Madigol Nur Hasan Al-Ubaidah. Kalau dalam kita sebenarnya bukan Madigol tapi Madkhol. Madkhol itu. Nah, itu dalam cerita versi kita dulu, saya tanda kutip ada cerita versi kita dulu. Beliau itu datang, beliau itu dulu adalah seorang santri terbaik di Indonesia, gitulah yang kita katakan. Nah, beliau mondok di beberapa pondok NU, ya baik mempunyai sufi maupun fikih, katanya sih seperti itu. Dan lagi-lagi katanya juga sudah generasi yang ketiga. Tapi cerita itu melegenda, insya Allah antum tanya siapa saja pun jawabannya sama, insya Allah. Lalu beliau itu ke Mekah tahun 1929. Yang di sana saat itu menurut cerita tahun 1924 itu terjadi ada namanya pembaharu. Di Mekah itu ada pembaharu. Lagi-lagi cerita beliau datang ke Mekah, katanya di Indonesia sudah habis semua ilmunya dihabiskan. Gitu, luar biasa. Jadi di Indonesia sudah habis semua, katanya kita dulu mentok sampai tidak ada ilmu lagi. Lalu kemudian beliau ke Mekah saat itu berdebat dengan beberapa masyayikh di sana. Cerita awalnya seperti itu. Sampai di sana kalah debat. 1, 2, 3 tahun kalah katanya. Lalu dia nyantri di sana. Tahun 1930-an dia nyantri, kurang lebih 10 tahun ke depan sampai 1941. Saat itu ada terjadi perang dunia kedua insya Allah. Nah, di tahun itu beliau pulang. Kita ikut alur cerita sana dulu ya, versi kita. Beliau pulang, saat itu pulang yang membawa semangat pembaharu untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Pemurnian. Nah, lagi-lagi di sana kemudian membuat saat pulang ke Kediri, kan asalnya Kediri nih. Pulang ke Kediri menyampaikan sebuah dalil tidak halal seseorang yang bertempat di suatu dunia di bumi kecuali salah satunya harus membentuk imam. Harus ada amirnya salah satunya. Di situ kemudian Nur Hasan ini dibeat oleh temannya sendiri 2 orang. Oh gitu, sama temannya ya? Iya. Semenjak dibeat itulah lagi-lagi kalau akal waras, akal sehatnya kita main, ya akhirnya waras. Kalau enggak ya tetap gila kita. Artinya setelah dibeat itu seluruh kaum muslimin di Indonesia itu, bahkan seluruh dunia adalah kafir. Seluruh dunia? Iya. Termasuk Mekah? Oh iya. Jadi kalau tapi saat itu belum dulu ya. Kita lihat dulu. Jadi saat itu kan ada pertanyaan. Terus bagaimana status Bapak Imam di Mekah dulu? Kita kan manggilnya Bapak Imam. Iya, betul. Abah. Statusnya di Mekah bagaimana? Di sana punya amir enggak? Lagi-lagi cerita dari produk sana dibikin. Jadi Bapak Amir itu di Mekah itu punya imam awalnya ya. Awalnya punya imam. Terus kemudian karena Bapak Imam pulang ke Indonesia karena ada peperangan dunia kedua beberapa itu, beliau ingin menyambungkan jamaahnya di Indonesia ke Mekah. Awalnya gitu. Tapi yang di Mekah itu katanya nggak sanggup karena sudah batas teritorial yang sudah diatur oleh PBB atau gimana gitu. Terus sampai gitu ceritanya sampai seperti itu. Kenapa yakin banget? Nah, itu dibilang bahwa karena amir atau imam di Mekah itu tidak bisa menyambungkan jamaahnya sehingga diizini membuat jamaah sendiri. Nah, sekitar tahun 1970-an menurut informasi juga beliau kembali lagi ke Mekah untuk berobat atau bagaimana itu. Katanya di sana sudah tidak ada teman-temannya, imamnya juga nggak ada, teman-temannya kuliah dulu yang katanya sekolah di Darul Hadis juga hilang semua, katanya bahkan informasinya ngeri banget, dibunuh oleh kerajaan semua. Nah, sehingga kesimpulannya di tahun itu hilang kemurnian di sana. Jadi dulunya ada, terus Pak Nur Hasan di bawah Pak Nur Hasan ke sana sudah hilang. Karena tadi dibunuh semua. Iya, informasinya seperti itu. Tapi secara ilmiah dibuktikan nggak ada yang terbukti. Nggak ada terbukti. Itu kan cerita konyol aja. Ya kalau bagi jamaah percaya. Nah sampai kemudian setelah pulang, setelah menyatakan bahwa teman-temannya sudah mati semua. Nah, akhirnya
kita meyakini berarti kemurnian itu hanya satu, hanya di Indonesia. Sehingga seluruhnya kafir. Termasuk Makkah, Madinah jahiliyah, Makkah Madinah itu ada pernyataan ambilnya ada. Itu. Ada pernyataannya. Ada. Allahu Akbar. Empat mazhab itu jahiliyah dan sebagainya. 4 mazhab jahiliyah. Iya, ada itu orang-orang jahiliyah itu pengikutnya. Jadi dulu kan ada cerita toh. Katanya di Mekah kan imamnya ada 4 dulu sebelum tahun 1925 kan seperti itu. Terus dia diceritakan ya di mana lagi yang namanya orang jahiliyah. Berarti kan jahiliyah kan 4 mazhab ini. Tapi pengikut-pengikutnya pun imam yang 4 tadi jahiliyah semua. Ya kalau secara keyakinan dalil juga mereka meyakini jahiliyah. Man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tanpa imam, maka matinya jahiliyah. Masa antum saya juga jahiliyah. Jahiliyah semua. Jadi tidak biar finnar. Kita semua ahli neraka semua. Oh iya dalam keyakinan kita dulu kita semua ahli neraka. Anda semua ahli neraka. Pantesan ada statement gini. Saya waktu debat itu saya dibilang percuma kamu itu umroh berkali-kali seperti itu. Berarti memang walaupun kita mau ibadah sebagaimanapun rupa, kalau tanpa berimam dia muspro bahasanya, tidak dapat pahala. Ada suatu dalil yang memang menjadi patokan kita. Suatu dalil ini memang inti. Walaupun setelah kita teliti, setelah kita tengok di beberapa tahqiq kan dalam hadis kan ada tahqiq. Hadisnya kan maudhu, hadis palsu itu. Ada hadis yang sering dibacakan di khutbah Jumatnya. Man amina lillahi fil jamaah fa asaba qabilallahu min. Wa in akhta'a ghafarallah. Man amila yabtaghil firqa fa asaba lam yataqabbalillahu min wa in akhta'a falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang beramal dalam jamaah. Jamaah kita ini. Maksudnya. Maka ketika benarnya diterima. Ketika salahnya diampuni. Tapi ketika beramal di luar jamaah kita, benarnya lam yataqabbalillahu min. Tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Wa in akhta'a falyatabawa maq'adahu minan nar. Jika salah maka dipersilakan duduk di dalam neraka. Lalu kita simpulkan, ketika beramal benar pun maka ujungnya masuk neraka. Kenapa tidak diterima masalahnya? Berarti surga itu memang milik dia Islam Jamaah. Islam Jamaah itu. Jadi kalau dalam satu ayat Al-Quran itu membicarakan innalladzina amanu ya dirinya. Gitu. Kalau musyrikun, kafirun, zalimun mereka ini. Termasuk kita semua ya? Bahkan dalam penjelasannya para sesepuhnya itu kan ketika ditanya ahli kitab innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Siapa ahli kitab? Kata mereka, kalau kita kan Yahudi Nasrani. Enggak, Yahudi ahli kitab itu ya orang-orang kiai-kiai jopo-jopo sing pinter mocok kitab. Gitu. Kalau antum misalnya jadi ulama luar misalnya, itulah ahli kitab. Padahal dalam surat Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi bukan dia mengenalnya musyrik kita yang orang dari luar ini musyrik. Kalau orang yang pernah di dalamnya kemudian keluar dianggap murtad. Karena ada statement juga saya dapat ini kan, kamu mengganggu agama saya katanya. Jadi memang Islam Jamaah itu dianggapnya sebagai agama tersendiri. Kalau kita boleh jujur, mereka tidak pernah menyebut sebagai dirinya orang Islam. Enggak pernah? Jamaah. Jadi waktu antum di dalam itu, antum bilang jamaah. Wong jamaah. Sedulur jamaah. Anda kalau di sana sangat-sangat minim sekali mendengar kalimat saudara muslim, saudara Islam, tidak ada. Sedulur jamaah. Jadi mindset kita itu dibangun atas jamaah. Bahkan padahal dalam Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun, bukan jami'un yang bukan. Gitu. Maksudnya sangat penting, jauh banget sudah. Pernah itu saya waktu suatu saat ngisi itu keceplosan aja ngomong. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Kayak wong jobo wae. Gitu. Jadi ma'asyirul jami. Ya pokoknya sedulur jamaah itu. Sedulur jamaah. Bapak Ibu sedulur jamaah, saudara kita jamaah. Sehingga mindset yang dibangun agamanya jamaah itu. Pantesan ada statement seperti itu ya. Dan dia juga membuat taksis, mengkhususkan, mengerucutnya. Kenapa Islam
semua kaum muslimin tidak ada diakui Islam itu kan ucapan Umar bin Khattab tuh. Iya. Islamu illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bil ta'ah. Tidak dikatakan Islam kecuali berjamaah. Tidak dikatakan berjamaah kecuali beramil, tidak dikatakan beramil kecuali berbaiat, tidak dikatakan berbaiat kecuali bertoat. Itu kesimpulan mereka. Jadi semua orang yang mengaku Islam kalau tidak pada titik akhir ini, dia tidak Islam semua. Harus punya amil, harus punya imam, berbaiat dan bertaat. Untuk akidah tersendiri, Ustaz? Itu akidah. Akidahnya, Allah. Dan mereka pun tidak kenal akidah itu. Akidah bagian mana? Saya kalau kita ngaji dalam ilmu akidah kan Khawarij itu akidahnya Syiah. Ini semua dipakai. Pokoknya satu, jamaah sarko gak jamaah rokok. Wah, gitu. Ngeri banget tuh ya. Ya kita tahunya ngeri setelah keluar. Oh, waktu di dalam? Oh, yakin banget. Yakin banget. Paling murni, paling bener, paling sah. Nah, 33 tahun di Islam Jamaah dan dia kiainya. Jadi tahu semua Ustaz ya. Ya, insyaallah tahu semua. Dan banyak kita banyak Ustaz yang sudah ngelotok gitu. Masyaallah. Iya. Universitas sudah menghatamkan semua. Al-Quran sudah menghatamkan beberapa kali, puluhan kali mungkin. Nah, Quran Ustaz, untuk Quran tersendiri Ustaz. Iya, gimana? Saya dengar ada Quran tersendiri di Islam Jamaah ini. Gimana? Jadi Qurannya itu memang sama sih. Sama, cuman ada perbedaan agak longgar sedikit. Iya. Kenapa dilonggari? Karena untuk makna. Mufradatnya. Jadi kata apa? Tafsir. Kata Latina sesungguhnya mereka amanu yang beriman mereka itu ada di bawahnya. Kita sih waktu itu sih tidak masalah sih karena sebagian ulama juga ada yang memperbolehkan untuk Tapi yang sangat fatal kan kemudian pengertian ayat itu tafsirnya dimasukkan ke golongan. Oh gitu. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua adalah kegolongannya semua. Jadi nggak sesuai dengan tafsir? Kita nggak pakai itu. Oh gitu, nggak kepake? Nggak pakai. Pokoknya ya apa yang dari imam itu yang diambil gitu. Seandainya pun pakai itu kayaknya yang cocok. Oh yang gitu. Kira-kira memperkuat. Yang menyudutkan. Yang kayaknya terlalu membuat multi tafsir jangan dipakai. Baik Ustaz. Tadi berkenan tentang tadi kan semua orang kafir seluruh dunia. Saya kira itu adalah cuma Indonesia aja. Ternyata seluruh dunia, bahkan pusat keislaman yaitu di Mekah dikafirkan. Nah ini kalau orang sana tahu kan menjadi sesuatu yang wah ini bahaya sekali gitu. Apa gunanya kita gitu kan? Terus pembuktian mengkafirkan kan sahabat-sahabat kawan-kawan Islam Jamaah itu kalau haji umroh kan Jumatannya kan banyak yang di masjid. Oh gitu. Di lorong-lorong, ada tempat sendiri di sana punya gedung sendiri. Jadi hebatnya Nur Hasan ini sudah sejak dari dulu itu kayak semacam menanam sebuah apa ya? Sampai di sana itu ada tempat khusus milik mereka. Dirancang itu ya. Apa tadi namanya? Al-Hud. Al-Hud. Jadi tetap memang ya mereka haji umroh tetap. Tapi kalau bagian-bagian sholat tertentu dia sembunyi-sembunyi. Dan itu banyak saksi. Imam Sudes, imam yang lain. Itu kafir. Kafir semua gitu. Bagi kita itu justru kita katakan itu suara-suara apa itu tidak diterima amalannya kan gitu. Luar biasa gitu umroh yang haji ya. Baik Sob. Ini kan ada di Islam Jamaah itu ada istilah-istilah Sob. Kayak seperti jokam gitu. Jokam itu artinya apa Ustaz? Kalau dulu setahu saya jokam itu populernya kan tahun 2023. Saat saya ikut asrama namanya daurah kalau dalam bahasa kita daurah hadis Ibnu Majah jilid 3 itu kan saya ikut sana. Itu jokam dipopulerkan itu kan karena Islam Jamaah di Jakarta kan banyak berkembang. Iya, betul. Anak-anak muda kan banyak di sana. Kemudian dia menjuluki agak keren jamaah orang kampung. Jokam jamaah orang kampung. Gitu aja. Jadi karena imamnya di kampung. Di Kediri. Tapi dia berkembang di wilayah Jakarta yang luar biasa jamaah orang kampung. Jadi orang-orang Jakarta itu orang-orang bukan hanya Jakarta, hampir seluruh Indonesia bahkan internasional itu kalau sebelum ke Kediri itu rasanya masih kehidupannya itu ada yang kurang. Oh gitu. Nah, harus ke Kediri dulu. Harus ke Kediri. Untuk berbeat sumpah dengan sang imam itu.
biar nambah mantep gitu. Ya biar mantap. Terus ada kode etik tuh, Ustaz. 3, 5, 4, Ustaz. 3, 5, tentu kan ada artinya, Ustaz. Ya, tentu ada artinya. Itu bukan, ya memang itu setelah kita pahami itu nomor kode nomor telepon Kediri sebenarnya. Oh gitu. Cuma kan itu populer kemana-mana nih. Ya, bahkan jadi kelas 3 itu kan imam, Allah Rasul imam. Allah Rasul imam. Ya, Allah Rasul imam. Dan 5 itu adalah sebuah rukunnya. Di dalam Islam jamaah ada rukun. Ada rukun. Ada rukun iman, rukun 5 ini. Bahkan lebih hafal daripada rukun Islam. Bukan rukun Islam. Enggak. Rukun Islam jamaah gitu. Namanya 5 bab. 5 bab. 5 bab. Teman-temannya agak ngecengan 5 BAB. 5 bab. Ngaji, mengamalkan, membela, sambung jamaah, dan taat. Oh gitu. Ngaji, mengamalkan, membela, sambung jamaah, dan taat. Pantas ada istilah, coba sesekali dong Mas katanya ikut pengajian di sambung jamaah, di Islam jamaah katanya, biar tahu katanya sambung jamaah. Saya sambungnya apa? Sambung opo gitu, jamaah opo gitu. Sambung itu ya kita mendatangi tempat-tempat yang sudah ditentukan. Karena kita punya plot-plot sendiri. Misalnya saya dulu diwajibkan di kelompoknya sini kan ada kelompok, paling bawah kelompok, ada imam kelompok, desa ada imam desa, daerah imam daerah. Nah dalam keyakinan kita dulu, imam-imam ini akan menyaksikan di akhirat nanti. Oh, gitu. Kita tidak akan masuk surga kecuali melalui persaksian baiknya imam-imam ini. Jadi seperti sama kayak Syiah dong, Tat? Oh ya persis lah. Oh gitu. Ya Syiah masuk, Khawarij masuk. Ini bahaya banget tuh. Pol. Bahaya, Allahu Akbar. Ini dan ngeri ya. Ngeri pol itu. Dan Islam jamaah berkembang itu kira-kira berapa ribu sih, Tat, itu di Indonesia? Di seluruh Indonesia ini ya kira-kira kalau kita maksimalkan paling banyak 2 juta. 2 juta, Paling kita itu udah banyak kita kasih longgar lah. Paling banyak 2 juta. Iya. Luar biasa banget gitu ya. Tapi militansinya memang kita akui, semangat tak kerjanya yang kita akui. Luar biasa. Luar biasa. Jadi pada misalnya 100 kaum muslimin secara umum lah dibanding 25 dari kalangan Islam jamaah dalam satu perintah misalnya masih loyalnya 25 orang ini. Itu. Saking loyalnya ya, Ustaz ya. Per bulan itu ada yang namanya apa? Infak persenan. Isrun. 10%. 10%. Itu dari keuntungan apa dari semua pendapatan? Dari rezeki namanya. Bahasanya sampai rezeki. Sampai dia katakan ayam kamu punya ayam nih. Ayam kamu nelor itu harus diinfaki 10%. Oh gitu. Ngeri ya. Iya. Rugi dong kita. Ya kita kan itu kan nomor 3 pembelaan itu. Jadi mereka semua pemerasan itu dibungkus dalam kalimat syar'i. Oh, iya itu pemerasan itu. Iya, pemerasan semua dibungkus dengan kalimat-kalimat syar'i yang ada kalimat pembelaan, infak, rezeki, itu membersihkan kotoran dan lain sebagainya. Ya, membersihkan kotoran itu kayak saya baca-baca gitu. Kalau di Islam jamaah itu ada yang namanya penebusan dosa, Tat. Taubat. Gitu. Taubat. Jadi seperti yang dilakukan oleh Nasrani itu. Iya, seperti itu. Makanya itu kan ada Nasrani masuk, Syiah masuk. Ini abu-abu gitu ya. Jadi memang keuntungannya. Ya ada, memang kita akui di dalam Islam jamaah itu ada pertaubatan itu ada. Pertaubatan. Namanya surat taubat. Ketika kita melakukan kesalahan, maka harus menyerahkan surat taubat. Dan itu dari belangkonya sudah ada formulirnya sudah dibuatkan dari pusat sana. Ramainya di Ramadan saja. Menjelang Ramadan jadi semuanya taubat. Jadi kita mau dosa apapun segede gunung apapun bakal masuk surga dengan taubat. Wah, enak sekali itu. Mulai berzina, mulai apalah pokoknya mencuri. Semua itu. Semua. Aborsi dan sebagainya. Bahkan ada harganya. Oh gitu, dipatok ya? Dipatok. Jadi semakin tinggi dosanya atau semakin besar, semakin mahal? Ya bahasanya lagi-lagi mereka mengatakan karena di Indonesia itu tidak ada kafaroh seperti halnya di negara Arab. Sehingga kita ini dalam rangka apa ya? Ya barangkali. Bahasanya barangkali Allah mengampuni. Uangnya, Zat? Uangnya kemana, Zat? Ya itu yang kita sampai sekarang tidak bisa diaudit. Oh gitu. Uangnya semua masuk pusat. Iya. Pastinya masuk pusat. Per bulan pasti gede, Ustaz ya? Oh besar kan? Berapa, Ustaz? Dulu itu sempat ada sahabat yang kita itu diangkat 100 M lebih. 100 M per bulan? M lebih.
Wow. Cuman sekarang ini sudah banyak yang hijrah, tentunya menurun. Iya, menurun Otomatis gitu. itu nggak bisa dipungkiri, itu namanya pelanggan Member. 100, membernya 100 tinggal 60 mesti menurun. Menurun. Wah. Walaupun nilainya masih besar juga. Makanya kita seperti ini ditakuti banget Ustaz ya. Oh iya. Takut banyak member yang Jadi memang mereka itu takut bagi orang-orang yang mengulas seperti ini. Iya. Itu ketakutan. ini karena saya terlanjur aja teman-teman ya. Jadi saya tadinya nggak mau gitu kan. Saya nggak mau banget gitu bersinggungan gitu kan. Tapi karena saya disinggung terus, apalagi diviralkan ya sama TV Bahman itu. Ya udahlah sekalian lah gitu kan. Saya jadi telusuri gitu kan. Bahkan ada yang nanya gitu, Gimana? kamu mantan ya katanya. Saya bilang, saya bukan mantan gitu. Nah, kamu mantan yang nggak bisa move on gitu. Saya bukan mantan, saya orang luar gitu kan. Alah, kamu kelompok ya, kelompoknya apa? Kholil katanya. Saya jadi nanya-nanya, Sat, Kholil itu siapa gitu kan, Sat? Boleh diterangkan, Sat? Jadi Syekh Khalil, kita panggilnya Syekh Khalil. Syekh Kholil, Ya, baik. Syekh Khalil itu seorang ustadz pusat Islam Jamaah. Pusat Islam Jamaah. Menantunya Amir yang kedua. Ah, luar biasa berarti. Dia disekolahkan di Arab Saudi. Di tahun 2000-an, lah. 2000-an. Dia berangkat di sana, kemudian ditemani dua orang namanya Syekh Abdullah Mas'ud dan Syekh Abdul Aziz Ridwan. Iya. Syekh Abdullah Mas'ud itu dari Lampung, Iya. Natar, Lampung. Natar. Nah, yang Syekh Abdul Aziz itu dari Malang. Cuman dia juga posisinya sepupunya Syekh Khalil, sepupu mantu. Sepupu mantu. Sama-sama ipar. Oh, sama-sama. Nah, Oke. dia berangkat ke sana belajar di Ma'had Haram. Ma'had Haram. Ma'had Haram. Nah, sehingga cerita kalau dalam bahasa jamaah kita, mereka belajar itu untuk memperkuat jamaah. Iya, harapannya seperti itu. Iya, ada sana itu harapannya. Artinya di sana adalah yang seakidah dengan Baik. kita. Lalu beliau pulang di tahun 2010 itu beliau pulang. 2010 2011 dia Berarti belum lama, Ustaz ya? belum lama. Iya. Belum lama. Tapi tentunya dia pulang sudah membawa ya hak-hakul yakinnya, apa kebenaran yang Iya, benar. betul. Malah Kan kita tahu sendiri posisi beliau di situ. Iya. Posisinya sebagai apa? nggak langsung lah intinya gitu ya. Langsung ya perlahan dengan dia membentuk ulama-ulama muda. Termasuk kita juga waktu itu ada ulama 1000 di dia ada ulama 1000 setiap Jumat. Iya. Kita kumpul di Kediri sana untuk ya saling mau nambah ilmu. Ya. Harapannya bisa membenahi dari dalam gitu kan. Cuman secara tidak terasa, Iya. Om beliau mengatakan juga kalau kita membenahi dari luar, dari Langsung gitu. orang-orang tua itu pasti Iya. kaget. Dan itu kan sudah keyakinan puluhan tahun. Betul, puluhan Sehingga tahun. kita membuat gerakan puluhan. Melek ilmu lah tiba-tiba. Jadi yang anehnya tuh yang baru tapi bisa mengkafirkan seluruh dunia gitu kan. Itu yang rancu sebenarnya gitu kan. Ya gini, karena mereka juga mengaku gimana ya, lah ngomong bingung aja. Bingung soalnya goblok pun nemen maksudnya. Bodoh kita dulu lah. Iya dulu. Ya setelah kita mikir memang bener masuk akal juga. Kok baru tapi mengkafirkan. Jadi gini ceritanya. Tahun 1941 itu dalam cerita dongeng mereka, mereka itu kan katanya Pak Nur Hasan itu keliling seluruh Indonesia. Iya. Masuk akal nggak? Nur Hasan. Nggak masuk akal. Iya. Keliling seluruh Indonesia. Kalau sekarang sih tinggal share WA, Iya, kamu selesai. betul. Dulu kan nggak ada. Nggak ada. Katanya Bapak Imam itu, Bapak Nur Hasan itu mengajak untuk membentuk jamaah Iya. kepada seluruh kiai. Nggak ada yang mau nih. Nggak ada yang mau. Akhirnya Bapak Imam lah yang memberanikan diri bersama dua sahabatnya tadi membentuk keimaman. Lah dari membentuk keimaman ini dia katakan berarti kita yang paling awal. Iya, 3 ada. Bibayatil awal fal awal. Ketika ada imam lagi setelah kita, faqatuluhu, maka Iya, membunuh. Kenapa? Karena golongan-golongan yang lain tidak punya imam, berarti kita yang berdiri awal ini. Harusnya semua Maka dia merasa awal. Kenapa? Datang ke ulama NU tidak mau, datang ke ulama Muhammadiyah tidak mau, katanya dalam versi mereka. Iya. Padahal kalau kita baca sejarah, Ahmad Dahlan sudah puluhan tahun sebelum itu kan. berdiri sudah jauh lah. Jauh, makanya aneh gitu. Berangkat ke sana sudah berdiri Muhammadiyah. Iya betul. NU sudah berdiri, apalagi gitu kan. Secara keorganisasian mungkin lebih duluan Muhammadiyah, tapi secara amaliyahnya kan sudah NU dulu gitu. awal, Iya betul, Masya Allah gitu. Ya. Nah itu yang saya heran tuh gitu, terheran-heran gitu kan. Iya. Nah terus selanjutnya kan, Syekh Khalil ini
bagaimana itu selanjutnya tadi ketika Selanjutnya Syekh Khalil di tahun 2013-an itu membentuk ulama-ulama muda itu, termasuk ada tahfidz itu. Saya juga bagian di sini, ngurus di sini, kawasan karangannya, datang di IG juga, sahabat-sahabat juga di situ. Nah, ini orang-orang tua ini udah mulai curiga ini. Ya, terendus lah gitu. Ini aneh gitu ya. Terendus ini kok aneh, kok dekat dengan Quran, dekat dengan Quran. Oh, jadi kalau dekat dengan Quran itu? Oh, ya aneh lah. Aneh gitu. Bahkan sampai ada suara-suara, naudzubillah min syarri dzalik, ucapan ini orang yang menghafalkan Quran bisa menyebabkan murtad. Oh, orang menghafal Al-Quran bisa menyebabkan murtad. Itu di Islam jamaah. Islam jamaah. Sampai versi sampai itu kalimat itu dikeluarkan oleh para sesepuh-sesepuhnya itu. Karena nggak ada jaminan orang menghafal Quran masuk surga. Yang ada jaminan itu man arada bubuhatal jannati falyalzamil jamaah. Barang siapa ingin bertempat di tengah-tengahnya surga, maka tetaplah jamaah. Nggak ada yang ngapal Quran masuk surga, nggak ada. Jadi sampai itu ngaconya seperti itu. Gitu. Nah, lalu kita terendus tuh. Nah, terendus nih, dan kan itu kan sudah nasional nih program itu. Betul, Ustaz. Lalu kawan-kawan namanya sudah kita berikan masukan sedikit-sedikit, ya tetap bocor lah. Iya. Nah, ada yang muridnya Syekh Khalil yang bilang, oh sekarang itu nggak apa-apa, selain jamaah juga punya hak untuk masuk surga. Saking semangatnya. Iya. Gitu. Nah, ini kan sangat aneh sekali bagi kita. Iya, betul. Aneh ini. Akhirnya saat itu kemudian di off lah ulama ini. 3 ini. Ya, ini ulama di off, jebret off. Di off, kemudian jarak 1-2 minggu, saya ingat betul 2 minggu, saya di daerah iya, betul. di pusat kena, saya didatangi oleh 3 orang dari pusat utusan imam itu untuk meng-off saya. Selesai. Kena juga antum ya? Kena juga, karena saya dianggap juga antek-anteknya lah, Pak. Saat itu di off-nya di maklumat, namanya maklumat pertama. Maklumat pertama itu semua gerak-geriknya dibatasi. Tidak dapat panggung, tidak boleh mengimami, tidak boleh komunikasi, tidak boleh bertanya hukum, tidak boleh menjawab hukum. Harus keluar dari grupnya. Ketika saya punya grup, keluar semua. Ketika saya yang sebagai anggota bukan admin, saya dikeluarkan. Padahal dulu antum adalah ulamanya, dan semua jamaah itu taat, semua jamaah samina wa ata'na. Jadi kalau antum ngisi pengajian saat berapa ribu yang hadir saat? Di sekitar 5-6 ribu. 5-6 ribu itu kayak apa orang gitu kan? Masya Allah. Kalau sama dilihat di situ ya, tuh di sini kan ada 100 meter lah, 200 meter lah. Yeah. Nanti antum sana nanti ketemu ada gedung besar itu. Itu saya juga yang ikut dari nol beli tanahnya sampai perjuangan saya. Dan hebatnya beliau masih bertahan di sini deh. Ini berapa persen saja? Hampir 85%. 85% ini orang Islam jamaah, dan beliau ini adalah kiainya dan orang yang pertama kali hijrah yang sadar saja. Jadi dulu waktu memang awal-awal hijrah memang kita sempat patah semangat. Ya betul. Pasti itu ya. Kita lewat semua orang membenci kita semua. Seluruh yang lewat di jalan itu hampir 90% warga Islam jamaah. Yeah. Siapa yang kuat, siapa yang betah. Saya buka usaha fotokopi terian, ada tahu? Langsung diboykot, jebret, itu kan mati. Iya. Dulu rame itu. Dulu itu sehari dapat katakannya sekelas desa ini 500.000 kan lumayan. Besar. Itu setelah saya dikeluarkan 20.000 aja sehari tidak dapat. Akhirnya saya tutup itu. Iya. Nah, saat itu kemudian pernah saya sama istri untuk bermusyawarah, ya sudahlah, rumah kita jual, kita pindah. Saya pindah pengen tentram nih. Tenang, betul. Tapi ada beberapa pertimbangan, kalau saya pindah kalah. Berarti saya kalah perjuangan saya. Betul. Saya harus jualan es di tempat orang yang haus. Gitu bahasa kita. Betul. Saya harus jualan es kalau saya jualan es di tempat orang yang basah, orang yang di tempat suasana dingin, enggak laku. Tidak laku. Artinya inilah Islam jamaah, ini ladang saya untuk dakwah. Masya Allah. Saya harus kuat di sini apapun yang terjadi. Antum keluar tahun berapa, Ustaz? 2018 awal Covid berarti 19 20. Iya, sebelum Covid. Baru dini sekali itu ya. Iya, sehingga masih segar semua. Tapi sebelum itu memang antum udah ada kerancuan ya. Jadi tahun 2011. Itu sudah mulai ya. Saya udah bilang sama istri, ini kayaknya golongan kita ini aneh. Tapi istri saya udah aneh-aneh, tapi nanti antum nanti terpengaruh malah. Karena nggak masuk akal juga. Tapi waktu itu sudahlah. Ini ada tanzim yang sebuah perkumpulan pergerakan yang bagi saya nyaman dan aman. Ya pembenahan saya kira cuma pembinaan, ya pembenahan nanti dibenahi dari dalam, ternyata nggak semudah itu. Kita terhempas keluar jauh. Ya jadi antum di situ mungkin kan
terpaannya itu kan sangat-sangat kena mental lah gitu Ustaz ya. Iya. Kayak apa namanya, intimidasi, kayak chat-chat masuk, mungkin ancaman gitu Ustaz. Iya, ancaman. Terus sampai rumah saya dilempari batu, saya didatangi 3 orang. Dilempari batu? Iya. Saya pagi-pagi didatangi oleh BP, di sana ada pasukan namanya BP, Bolo Pendem. Bolo Pendem. Ya, Bolo Pendem. Bolo Pendem itu ya pasukan rahasia. Masakan Indonesia kan terpendam itu kan terpendam. Iya, terpendam. Saya didatangi pagi-pagi hari Jumat, lalu saya diancam-ancam dibunuh. Diancam juga? Diancam, saya dibunuh. Saya di atas di balkon tadi. Iya. Kebetulan rumah saya belum saya buka. Pagi itu saya di atas setelah baca Quran surat Yasin hari Jumat. Saya keluar di balkon itu langsung dipanggil, teriakin mau diancam dibunuh. Kemudian ada mau rencana di mana gitu. Malah yang bilang malah sahabat-sahabat saya yang di dalam. Itu antum tanggal sekian tuh mau direncanakan mau dibunuh ini. Alah. Saya lamani alimah atau tawala muti alimah mana tahu itu, kalau Allah memberi tidak ada yang menolak, kalau Allah menolak tidak ada yang bisa memberi Ya, gitu aja. Masya Allah ya. Tawakal ya. Kayak ini Ustaz ya, karena kan sudah diserang Ustaz ya. Jadi banyak chat tuh, ratusan chat yang masuk gitu kan. Ada beberapa memang yang saya tanggapi gitu kan. Gitu, yang kata antum kok mauan gitu nanggapi kayak gitu orang-orang. Kalau saya nggak mau gitu deh. Ya saya tanggapi supaya mungkin berharap mereka mau buka gitu. Ternyata malah enggak. Ya ancamnya kayak ngajak gelut gitu kan, memang gitu kan, ngajak sparring gitu, Sherlock katanya seperti itu. Ya, dibaca sama teman-teman tuh, udah nggak apa-apa Sherlock aja katanya, saya siap tarung gitu katanya enggak lah, jangan lah gitu kan. Terus itu saya akan polisikan, jadi saya tuh memang mau dipolisikan saat melanggar UU ITE katanya, pasal 156 157 katanya gitu kan, pencemaran nama baik gitu. Gara-gara saya bilang Islam Jamaah sesat. Nah, seperti itu. Dan kemarin itu saya sempat klarifikasi klarifikasi, tapi maaf, saya nggak akan minta maaf gitu kan. Karena saya merasa apa yang saya bilang itu ada datanya gitu, fakta. Karena saya itu ngomong itu berdasarkan fakta, saya baca gitu kan. Saya malah baca gitu kan. Mudah-mudahan banyak di kalangan Jokam yang ngelihat gitu kan. Dan banyak yang tercerahkan, apalagi kan saya menghadirkan antum gitu kan, ini eksklusif lah gitu, pertemuan yang eksklusif. Seperti itu. Sekarang Ustaz, Kiai Khalil sekarang masih ada Ustaz? Ada. Masih ada? Dia buat pondok di dekat pondok pusat Islam Jamaah. Wah, luar biasa tuh, kayaknya wajib saya kesana tuh. Paling 500 meteran. Santrinya banyak Ustaz? Santrinya ya sekitar 50-an. 50-an, lumayan lah. Sekarang ini malah pelebaran, beli tanah berapa hektar gitu di sebelahnya. Di sebelahnya? Punya Islam Jamaah? Jadi gini, Syekh Khalil kan 3 tadi toh. Syekh Khalil, Syekh Haji sama Syekh Mas'ud. Kita panggilnya Syekh. Karena untuk takdim kita dulu. Iya, betul. Itu saya bahasa itu dari Jokam dulu. Saya keluar tetap saya bawa dapat. Nah, Syekh Khalil itu di agak pojok dari pusat Islam Jamaah. Iya. 500 meter. Ya 500 meter, setengah kilo lah, setengah kilo. Kalau Syajis depan pas pintu. Depan pas. Luar biasa. Nggak bisa saya bayangkan. Depan pas pintu. Depan pas ya sini situ lah. Itu kelihatan ya. Gitu. Kelihatan banget. Wong itu yang anak-anak mondok kan biasanya itu ngambilin tong sampah itu lah. Tong sampah pakai gerobak itu lah. Itu anak-anak mondok kan biasa di komplek gitu. Itu aja anak mondok bilang, itu nggak usah diambil, orangnya sudah murtad. Luar biasa. Ulamanya dibilang murtad. Pusat yang lulusan Mekah LC dia. Luar biasa. Kalau saya Abdullah Mas'ud di Natar. Di Lampung. Sukarame, Sukajadi. Lampung Selatan. Beliau Sukajadi berarti. Beliau punya pondok namanya Nasim Al-Wahah. Muridnya sekitar mungkin ya 100-an insyaallah. Ya, kalau di Lampung Selatan, Sukajadi. Lampung Selatan, di situ. Masih ada semua Ustaz ya? Alhamdulillah masih muda semua. Saksi hidupnya. Masih muda-muda semua. Kalau antum bisa ngecek nanti dibuka aja di tulis saja Khalil Bustami. Keluar nanti di YouTube. Kalau di YouTube, kalau channel beliau namanya Bakah Al-Mukarramah. Bakah Al-Mukarramah. Kalau Syekh Abdul Mas'ud di Asa Abdullah. Kalau Syekh Aziz namanya Manazil Ilmi. Kita dulu termasuk awal-awal itu yang merintis channel untuk membuka. Dan itu kiai semua, kiainya sungguhan beneran gitu ya, Masya Allah gitu.
Itu di kalangan jamaah sudah diakui, tidak bisa diterbantahkan bahwa itu adalah orang yang dieluk-elukan di kalangan pusat. Iya. Secara keilmuan mau sampai manapun Terkejar lah. ya terkejar gitu. Nah ini kenapa sih nggak dengan alasan apa lagi sih kalian tuh masih mempertahankan apa Islam jamaah? Nah seperti itu. Gitu. Jadi saking besar atau doktrinnya itu yang luar biasa sehingga mau ngomong apapun kita kalau nggak ada hidayah dari Allah itu mental semua gitu, angel saja. Jadi memang keluar dari Islam jamaah itu tidak semudah kita pindah dari masjid satu ke masjid satu, nggak bisa. Gitu. Saya kira saya mau pindah lah keluar gitu ya. Enak amat, enggak Bisa ya. harus melunturkan syubhat ini. Sehingga kita boleh mengatakannya sebelum adanya hijrah-hijrah yang secara ilmiah, kita kan bisa kita katakan secara ilmiah. Iya. Memang dulu banyak orang-orang yang sudah keluar dari Islam jamaah, tapi justru apa yang dilakukan? Nggak sholat. Oh innalillahi gitu. Karena sholat. Apa yang dia katakan? Saya sholat pun nggak dapat apa-apa. Berarti dia masih meyakini dalam Islam jamaah itu benar. Bahkan di sini ada sampai naudzubillah min syarri dzalik, sampai suul khotimah posisinya. Gitu. Dia keluar dari Islam jamaah pada udah usia 60-an. Pengurus tinggi, terus pengurus lah. Kemudian dia ada suatu masalah lah, akhirnya dia di off dulu, kemudian dia keluar. Apa yang dia lakukan? Akhirnya maasi, minum minuman keras sampai mati kecelakaan dalam keadaan minum minuman keras, tidak pernah sholat. Karena nggak ada pembinaan juga ya. Diingatkan istrinya, Pak sholat, aku sholat tidak oleh pahala kedua. Berarti masih jadi meyakini. masih keluar itu masih meyakini Islam jamaah. Dan itu sekarang kita mencari itu. Doktrin-doktrin itu memang sangat melekat gitu. Jadi sekarang itu sampai kita kemana ada sahabat di desa saya juga ada seperti itu. Dia keluar malah sekarang nggak mau sholat, katanya itu bilangin. Memang sorgo neraka penghuni Islam jamaah. Iya. Jadi saking kuatnya, kenapa ya? Karena bayangkan 3 kali dalam seminggu. Kita doktrinnya itu ba'da maghrib sampai sekitar jam 9, jam 10, 3 kali seminggu. Dan yang mendoktrin itu antum. Ya, termasuk saya dulu yang bagian sini saya dulu. Nah, jadi dari levelnya mulai dari anak kecil yang disebut dengan cabai rawit sudah kita masukkan itu babak itu. Luar biasa, luar biasa. Dari anak kecil saya dulu namanya cabai rawit, ada remaja, ada cabai rawit pra remaja usia nikah, keluarga. Bahkan manula terakhir itu semua doktrinnya sama dengan berbagai level, jamaah sorgo gak jamaah rokok. Gitu, luar biasa. Baik Sat, yang paling rancu gitu Sat, menurut antum gitu, waktu antum keluar gitu, apa Sat? Yang masih rancu di Islam jamaah? Iya, sehingga menyebabkan antum ini nggak bener nih. Oh itu. Yaitu rancunya adalah ketika ini surga itu kan lebar nih. Iya. Surga lebar. Lebar sekali, bahkan sampai umatnya Nabi berdesak-desakan lebar itu sampai wah masya Allah. Terus diklaim satu golongan ini. Islam jamaah itu. Islam jamaah. Lalu saya melihat kenyataan di Islam jamaah tidak sesoleh dengan keadaan orang yang di luar. Di luar banyak hafid. Betul. Di luar hebat-hebat banyak penghafal Quran, anak-anak penghafal Quran. Masa dia masuk neraka? Betul. Ada orang yang semangat ibadah, ada yang apalagi di akhir-akhir ini banyak orang membangun masjid dengan uang pribadinya sendiri. Masa dia masuk neraka? Nah itu mengerikan sekali. Gara-gara tidak berbaiat, gara-gara tidak berjanji kepada satu orang yang disebut Amir Abdul Aziz Sultan Aulia ini. Dan itu kan itu aja. Itu Amir itu temurun-temurun. Temurun-temurun. Nggak boleh dari luar. Nggak boleh. Nah ini juga jadi ini gitu, jadi sanggahan mereka gitu. Jadi dibilangnya seperti ini, orang yang keluar itu adalah orang yang sakit hati, yang dia itu pengen menggebu-gebu jadi Amir tapi nggak bisa, gitu. Gitu Zat. Ada omongan seperti itu. Gitu. Jadi memang fitnah itu macam-macam. Sakit hati lah, pengen jadi Amir lah. Ada yang nggak kuat katanya. Dulu tuh kita gini, sangat antipati membicarakan tentang Amir. Memang itu sebuah yang keramat sekali. Oh gitu. Antipati. Walaupun setelah kita keluar, baru kita pengen
enak ya jadi ambil ya. Bener, jadi rasanya diambil itu Karena itu ya dapat apa namanya iya, setiap upeti itu tadi, upeti. ya. Tapi saat itu tadi dalam itu dulu tuh sifatnya pokoknya sami'na wa ata'na. Nggak boleh nyenggol-nyenggolan. Sampai kita itu membicarakan misalnya, ini nanti kalau Bapak Imam meninggal dunia siapa penggantinya? Oh itu terlaknat itu dosa itu. Udah ke kelas Gusti Allah gitu. Iya. Jadi nggak boleh tamsil wala Tamsil wa takyif nggak boleh. ta'til wala. Luar biasa gitu ya Amir tuh kedudukan. Amir tuh masya Allah. Ketika kita misalnya kan setiap hari Minggu, hari Sabtu Minggu di minggu pertama kita ke Kediri itu. Misalnya besok belum besok, tapi berdepannya tanggal berapa 7 lah. Itu kita hari Sabtu berangkat ke Kediri. Iya. Ambil bawa uang. Bawa uang. Store. Oh store setiap Sabtu pertama kita store uang ke sana. Dan di sini saya bawa biasanya 200 juta. di sini aja. Itu yang ke sana, berangkat dari sini jam 6 pagi. Saya dijemput pakai Innova, biasanya lewat Indonesia. Di rumah saya dinding, saya keluar. Nanti ada bendahara, imam, mubalek, dan ada di sana. Ada 4 orang berangkat ke sana. Itu nanti namanya kalau dalam bahasa mereka daerahan. Daerahan. Itu kumpulnya para pengurus-pengurus dibagi jadi 2, Indonesia Timur, Indonesia Barat. Iya. Indonesia Timur meliputi Jawa Tengah, Kalimantan sampai Papua, Australia. Iya. Sydney, Australia. Terus Indonesia Barat, Jawa Barat sampai Amerika, Suriname sampai sana. Luar biasa. Kalau minggu pertama itu Indonesia Timur. Saya di Kediri, di pusat Kediri nih. Itu kita di sana namanya daerah. Itu ngaji mulai ba'da zuhur hari Sabtu. Di lantai 5 dengan pakai kokar, setiap lantainya harus ganti kokar. Iya. Kokar namanya. Kokat itu lah, yang di Kokat. Nah, kokat. Oh, tanda pengenal itu. Tanda pengenal ya. Tapi ganti 3 kali. Saking tertibnya. Biar tidak disusupi. Wow. Itu di atas lantai 5 itu ada 1.500 orang. Gitu ya. Pakai lift mana turun. Nah, di sana nanti kita akan menerima dawuh dari Pak Kiai. Macam wahyu lah. Dari imamnya. Itu seluruh di hadapan orang 1.500 semua terdiam. Satu patah kata nggak ada yang mengucapkan. Diam semua. Sampai segitunya sudah. Padahal isi ceramahnya nggak mutu. Gitu ngobrol kayak Panji Gumilar itu. Enggak. Panji Gumilar itu. Mending Panji Gumilar ada orasinya. Itu nggak ada orasi sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah. Tapi kita terdiam semua kayak terhipnotis. Udah kayak Rasul aja gitu. Iya. Makanya katanya Syekh dulu awal-awal mengatakan Islam Jamaah itu terkena syirkut ta'ah namanya. Iya. Syirik dalam ketaatan. Ya fanatik banget ya. Fanatik. Ketika kaum muslimin nabinya dihina, tergerak semua. Iya. Nabi Muhammad dihina misalnya, ayat dihina. Islam Jamaah mana ada? Nggak ada yang muncul. Nggak ada. Tetapi ketika imamnya, golongannya, organisasinya kesentuh sedikit, marah-marah. Ya kayak kemarin Palestina saja. Kayak Palestina. Jadi saya berluhur. Jadi apa Jokam bersama Palestina. Saya itu gimana saat menurut antum? Alah itu selat itu cuma budi luhur itu cuma segelintir orang, berapa orang, cuma nggak ada yang iya. Terus ini saat yang anehnya, saya kan punya teman ya LDI gitu kan, itu kan atau Islam Jamaah. Saya punya teman Islam Jamaah. Nah terus itu di masa sekarang ini kan Palestina saat mengecam gitu saat ya. Terus itu ada boykot gitu kan. Kita kan seenggaknya kita memboikot. Nah dia itu memang punya uang gitu kan. Dia pergi ke luar negeri gitu kan. Nah dia itu posting produk Israel apa itu Starbucks gitu. Menyelamatkanku dari kedinginan gitu kan. Wah luar biasa gitu kan. Seperti itu. Yang lain kayak menghina. Kayak ngece. Kayak kalau Allah alam dia ngece apa enggak, yang jelas sih itu kalau saya lihat sih sangat menghina orang Islam. Iya, sangat menyakitkan gitu kan. Dalam Islam Jamaah itu tidak kenal seperti ukhuwah Islamiyah, tidak ada ukhuwah. Ya ukhuwah Jamiyah itunya saja. Berarti sama orang lain tuh baik itu itu pura-pura budi luhur. Budi luhur. Dia akan cari aman aja agar ajarannya dilindungi, agar ajarannya bisa tetap eksis, itu aja. Terus kan saya kan itu kan mau dipolisikan gitu kan.
Ya, di komentar-komentar itu kan, oh ini polisi kan, itu gimana Sat? Saya dapat ancaman-ancaman gitu. Menurut antum Sat? Enggak, insya Allah enggak berani. Jadi gini, untuk saat ini Islam Jamaah kalau memolisikan antum, Iya. itu samanya bunuh diri. Gitu ya. Karena insya Allah antum kalau mendatangkan saksi ahli atau tidak ahli, mantan itu puluhan bahkan ratusan mendampingi antum. Masya Allah. Termasuk saya misalnya, misalnya antum bisa dikatakan fitnah, panggil aja kawan-kawan. Mau yang model apa? Model keulamaan, model logika berpikir, model hukum, model ada. Ada semua. Semua. Sampai korbannya yang diceraikan ada banyak. Di Solo itu ada beberapa orang yang cerai akibat itu. Kan kita ambil sesatnya itu berarti. Yang apa? Kolonel apa maksud yang keluar tuh? Jenderal. Jenderal. Nur Faizi. Nah, Jenderal itu dulu Kapolda Jateng, Kapolda DKI. Itu kan keluar. Yang dulunya sangat dilulukan gitu kan. Kita bangga saat itu. Dulu kemarin ketemu saya di Surabaya sama Pak Jenderal itu biasa. Pak Jenderal juga penikmat ribat gitu, juga penikmat. Yang apa? Yang dipost sama apa namanya kawan hijrah ya. Ya. Masya Allah tuh. Jenderal itu Nur Faizi itu. Sampai sekarang alhamdulillah komunikasi dengan beliau oke. Ada beberapa jenderal yang keluar tiga termasuk Pak. Ada yang di Jawa Tengah juga ada, alhamdulillah. Jadi insya Allah nggak usah khawatir Tata. Enggak. Dulu saya juga pernah disomasi, ya pernah cerita. Saya disomasi bersama 5 orang setelah dianggap membuat kekeruhan di Solo itu kan. Saya dikepung 7.000 orang itu. 7.000 kan? 7.000 bahkan lebih itu. Oh Allah Akbar. Itu udah kayak apa aja. Sampai udah kayak menghina Nabi ya. Kalau iya, kalau antum lihat di pas pernah ke Kelitian nggak itu yang Kelitian itu. Kelitian di Solo bagian selatan itu loh. Belum kan? Itu full orang pakai hitam semua. Pakaian hitam semua, kompak tuh. Full itu ada videonya, ada kok di YouTube juga. Ya, cek aja dia pengepungan sebenarnya LDI, warga LDI di MUI Surakarta keluar itu langsung ada. Masuk berita banyak berita online ada. Nah itu bertegan dengan MUI kan sudah mengeluarkan buku paradigma baru. Pembinaan. Nah jadi mereka itu kayak Rakernas kemarin itu kan. Rakernas apa tuh? Ya Rakernas itu kan. Itu kan sangat wah menurut mereka itu sebuah kemenangan gitu. Itu pandangan antum bagaimana Seth? Jadi gini, Rakernas itu memang strategi untuk numpang momen. Ini kan mau pilpres nih. Betul. Dia gini, semacam antum itu dia berjualan. Ya. Saya punya jamaah sekian. Bahkan pembohongan publik ada. Yang diucapkan oleh ketua DPD-nya dia mengatakan jamaah kami itu 15 sampai 30 juta. Bohong mah. Calon presiden yang tidak tertarik. Iya betul. Nah itulah. Sedangkan tadi hitung-hitungan cuma 2 juta paling. Cuma 2 juta. Itu yang mulai sekarat sampai ambil keluar mungkin. Gitu ngaku-ngaku 30 juta itu masuk di surat kabar itu 30 juta warganya. Luar biasa. Siapa yang nggak tertarik? Itu kan hampir di angka mungkin 9 sampai 8% dari jumlah penduduk Indonesia. Terus mereka tuh bilang gitu. Apa kita itu nggak sesat MUI aja katanya mengakui gitu. Nah betul nggak? Dan ada keceplosan jadi di chat saya itu ya bahwasanya sesat bagaimana orang anggota kami aja ada di MUI. Kalau boleh baca lagi, MUI sudah mengeluarkan edaran 2 kali. 2 kali. Baik di provinsi maupun secara nasional. Betul. Untuk memberhentikan, menonaktifkan dari pengurus yang berafiliasi di Islam Jamaah supaya dinonaktifkan. Betul. Karena dalam rangka untuk pembinaan. Dan pembinaan sehingga kemarin dimunculkan buku pembinaan LDI berparadigma baru. Itu kan. Ya mereka pede banget gitu. Rakernas semakin wah ini sebuah kemenangan. Di situ katanya ya memang menjual, memang siapa sih? Kan gini, ibarat kata 25 orang kompak dibanding 100 orang yang tidak kompak kan yang diperhatikan mesti 25 yang 25 orang. Gitu. Ini kompak banget ini. Yang jelaskan basis-basis kantongnya seperti ini. Apalagi ditambah pembohongan pabrik 30 juta warga kami rakyat totalitas. Kami jamaah sami'na wa ata'na ya selesai.
Sehingga calon presiden sudah saya komentari beberapa kali, bapak-bapak calon presiden janganlah terpengaruh seperti itu. Bahkan sebelum rakernas itu kan kawan-kawan di Jawa Barat, Pas Agung, sama Pak Adi Kudi yang ke sana, Pak Irawan juga di sana, itu kan membuat konferensi pers se-Jawa Barat tuh kan? Iya. Saya juga kayaknya udah salah apa cabut ngeliat beat. Kemudian konferensi pers untuk memohon kepada capres maupun presiden yang masih aktif untuk tidak menghadiri rakernas karena masih dalam pantauan. Dalam penyelidikan pembinaan. Dan mereka ini yang dari dalam, cukam-cukam yang dari jokam gitu saja. Unyu itu mereka nggak sadar gitu dan nggak tahu bahwasanya mereka itu dalam pengawasan dan pembinaan. Jadi gitu. gini, berita seperti ini nggak sampai di bawah. Ditutup ya? Ditutup. Saya di sini banyak kawan kan, kalau kita namanya bunglon lah. Tahu bunglon? Bunglon itu kan istilah sana sini gitu. Akidahnya sudah berubah tapi posisinya masih di dalam. Itu dari ring 1 di Imaman Pusat sana sampai dari bawah itu kita punya. Iya. Ring 1 yang bersama Amirnya sekarang itu kita punya di sana. Yang bunglon tuh? Yang bunglon sampai di bawah itu ada. Nah itu mengatakan informasi itu malah cepat mantan. Oh gitu. Iya. Karena kan lebih menerima masukan, menerima informasi. Jadi sampai ketemu saya, gimana? Informasinya di luar, keluhan kita. Loh, kenapa kamu toh? Enggak kamu. Wah ini. Wah nggak ngerti gini. Jadi sengaja disampaikan baik-baik, fine-fine aja, jamaah kita berkembang, yang keluar hanya segelintir orang, itu sakit hati, itu sengsara hidupnya, dan sekali lagi sang jamaah tanpa bohong tidak nikmat. Jadi dia dibangun atas kebohongan, baik bohong terhadap orang luar maupun bohong kepada jamaahnya sendiri, membesarkan jamaahnya. Jamaahnya dibohongin untuk meraup keuntungan. Untungnya itu tetap MLM, bukan MLM, lebih pada kalau saya katakan mafia itu namanya. Mafia. Kalau MLM ada yang diuntungkan, paling terakhir rugi lah. Ini semua rugi, yang untung atas. Tadi per bulan ini bisa 10 ratusan miliar. Dan itu cash. Nggak ada yang transfer, nggak bahaya kalau transfer kan. Ini langsung kena. Cash semua. Jadi kita bawa nggak bisa dibayangkan gitu. Juta. Jadi uang semua, gudang ini uang semua isinya. Ya, gini, jadi di sana itu ada, saya tahu, saya masuk. Kalau antum kalau pernah mondok mesti tahu lah. Itu kalau saya kan di pondok sana dalam. Itu ada ruangan kecil itu di kantor ini ada ruangan kecil, pintu lah. Itu masuk, jret. Kalau kita lihat seakan-akan pintu ini nggak ada apa-apanya. Kalau ketika kita masuk terus belok kanan, ada pintu lagi dibuka itu besar kayak BNI. Gitu. Miliaran itu. Miliaran dan itu uang semua sih. Semua uang. Nah, terus jadi Tawangmangu itu sini kalau berangkatnya itu sampai sana itu katakan ba'da zuhur sampai sana itu sudah mendapat antrian yang ke-80 store bangunan. Antrian ini store. Nah, uang itu Sob, itu kan 20-an tahun tuh kan ya. Uang itu sebegitu banyak Sob. Iya. Banyak banget gitu ya. Banyak banget. Dan itu milik kalau dikatakan itu miliknya Pak Imam semua, ya dia tidak mengakui juga. Nggak mengakui. Ini untuk kepentingan jamaah. Cuman kan permintaan jamaah audit dong. Iya. Artinya keluarnya berapa, butuhnya berapa, surplusnya berapa, minusnya berapa, kan harus tahu. Iya, harus jelas semuanya. Harus jelas. Semua tiap bulan nggak ada yang berhenti. Oke lah kalau katakan misalnya ini untuk membantu jamaah sana, oke. Kalau untuk membantu jamaah Jawa Timur misalnya, ya sudah Jawa Timur bulan ini stop dulu, khusus Jawa Tengah dulu, itu masuk akal. Yang membantu Jawa Tengah, Jawa Timur berhenti dulu. Atau kebalikannya Jawa Tengah, berarti Jawa Tengah berhenti dulu. Ini enggak, semua mengirimkan. Berarti kalau dikumpulin itu bisa buat bayar hutang Indonesia. Bisa insya Allah ya. Dan itu hanya modal keyakinan saja, modal doktrin aja. Gitu. Masya Allah. Jadi udah kayak apa ya? Ini ya apa namanya, memelihara ini ya, tinggal didokterin. Ini doktrin, jadi nanti store sendiri sudah. Nanti kan ada ini namanya bendahara kelompok, bendahara desa, bendahara daerah. Terus nanti ditulis tertib. Kalau yang bawah tertib nulisnya. Di atas hilang. Gitu. Makanya saya kasih yang bawah-bawah. Antum dia di sini tuh.
orang yang jual somai, jual ini itu dalam rangka untuk mencarikan infak 10%. Mereka sanggup membanting Wah, tulang. dan itu sugesti mereka itu luar biasa. Sugesti pengurus ini pembelaan, unfik alaik. Barang siapa yang infak maka akan diinfak oleh Allah, diganti bahwa yukhlifuhu, akan dilipat gandakan. Siapa yang nggak semangat? Oke, siap. Oke, saat ini sangat luar biasa sekali saat ini pencerahan bagi kita semua ya, terutama warga Indonesia gitu kan, dan seluruh dunia. Ini kaitannya dengan seluruh umat Islam di dunia, yang mana tadi ya, bahwasanya yang tidak imam-imam ini mereka percayai bahwasanya imam hanya satu, yaitu di Indonesia. Sedangkan sebelum ada keimaman ini gitu, sudah ada Nahdiyin, sudah ada Muhammadiyah terlebih dahulu gitu kan. Dan ini hebatnya, mereka menganggap semua selain daripada golongannya, bukan Indonesia, jahiliyah, termasuk di Mekah ya. Naudzubillah. Ini kalau ulama-ulama Mekah ini tahu gitu kan, ya mungkin sudah tahu gitu kan. Udah tahu. Ini sudah dijadikan apa ya? Sebagian ulama mengatakan hadda dajjalun, itu dajjal begitu. Sudah ada difatwakan dengan Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik teman-teman, semoga dengan video ini tercerahkan gitu ya. Karena saya terlanjur basah gitu kan udah. Jadi kita ulas terus gitu ya. Seperti ini, insyaallah ini demi kebaikan kita semua umat muslim seluruh dunia ya, khususnya Indonesia, dan tentunya ini untuk kebaikan pada umumnya umat manusia gitu ya, yang ada di dunia ini gitu. Saja terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu kita bisa berdialog gitu kan. Jadi ini bukan karangan, ini langsung dari sumbernya langsung bisa dipertanggungjawabkan. Antum tanya apa tentang Islam Jamaah bisa ini udah pokoknya darah dagingnya udah Islam Jamaah. Jadi Allah berikan hidayah, masya Allah, suatu ya keberkahan lah, Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan saat antum selalu sehat, selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa saling sinergi saat gitu, untuk mencerahkan umat-umat di dunia, di seluruh seantero ya gitu ya, terutama di Indonesia, supaya tercerahkan dan bisa mendapatkan hidayah melalui kita ini gitu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak ya video yang cukup panjang ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.